Sampailah kita pada acara yang kita nanti-nanti, pemaparan materi pentingnya 4 pilar kebangsaan bagi generasi milenial oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, BCIP MSI. Siapakah beliau? Bapak Agun Gunanjar Sudarsa atau sering dikenal dengan Kang Agun. Beliau lahir di Bandung 13 November 1958. Beliau adalah pelaku perubahan UUD NRI 1945 sejak perubahan pertama tahun 99 hingga keempat tahun 2002. Jabatan beliau adalah anggota MPR RI sejak tahun 97 sampai dengan sekarang, 6 periode. Sebagai anggota PAH 3, PAH 1, Badan Pekerja MPR RI 99 hingga 2004, Ketua Tim Penyusun Buku 4 Pilar, Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI, dan sekarang Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Saat ini, Kang Agun juga sedang menyelesaikan tugas akhir penelitian sebagai kandidat doktor di Politeknik STIA LAN Jakarta. Baiklah, waktu yang sudah kita nanti-nanti, kepada yang terhormat Kang Agun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya Agun Gunanjar Sudarsa bertindak selaku narasumber dengan tema pentingnya 4 pilar kebangsaan bagi generasi milenial. Mbak Dawi, moderator kita yang hari ini mungkin sedang menyelesaikan studinya di National Tsinghua University, yang tentunya kami berharap mudah-mudahan tugas-tugas perkuliahannya bisa terselesaikan tepat waktu, dan saya bersyukur hari ini bisa menjadi narasumber dengan moderator yang notabene Dawi ini yang saya kenal dari usia masih SD dan menempuh pendidikan yang cukup baik. Yang terhormat Pak, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Baik. Terdengar. Pak Budi Santoso, Kepala KDI, Dengaran, Pak. kami hormati. Terima kasih, Pak. Kemudian juga yang lain-lainnya ya, Saudara Muhammad Musli, Misbaktul Janatin, Albert Budi Christian, Pak Angger Baskoro, dan seluruh peserta. Saya ingin memulai dengan yang pertama, bahwa kita ini hadir dalam forum seminar, katakanlah sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi generasi milenial. Saya tadi ingin menyampaikan bahwa saya sebagai narasumber ingin mengungkapkan yang pertama, bahwa mengulang kembali yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo tentang kekhawatiran beliau bahwa berdasarkan survei itu 10% itu banyak yang menghendaki mengganti Pancasila, bahkan ada kekhawatiran suatu ketika ini Pancasila hanya tinggal nama. Nah, inilah pentingnya 4 pilar kebangsaan bagi generasi milenial, karena bagaimanapun generasi milenial ini adalah agen-agen perubahan ke depan yang tentunya menjadi calon-calon pemimpin masa depan, sekaligus melakukan kontrol sosial terhadap pelanggaran pemerintahan hari ini. Adapun materi yang kami maksudkan, penegasan Pak Bambang ini sebagai Ketua MPR, betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, ya, sebagai konstitusi, sebagai hukum negara, ya, hukum dasar tertulis negara yang tertinggi.
Dan yang ketiga tentang NKRI sebagai bentuk negara kesatuan kita yang sudah kita sepakati. Dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi semboyan negara bahwa kita ini berbeda. Ya, saya Agun, orang Sunda, gitu ya, berbeda dengan Pak Budi Santoso yang mungkin orang Jawa. Nah, tapi kita memiliki satu kepentingan, satu tujuan yang sama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menyadarkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, tapi kita dalam sebuah negara ini terikat oleh sebuah kesepakatan bersama yang ada di rumah kita. Ya, rumah kita ini berikut slide-nya. Mohon slide berikutnya. Nah, saya tadi mengatakan bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang memang kita memiliki latar belakang yang berbeda, agama, suku, adat istiadat, bahasa, budaya, tapi kita satu, diikat oleh sebuah negara dengan nama Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, dan satu hari setelah itu disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pada tanggal 18 Agustus, yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dirumuskan di alinea keempat tentang dasar negara yang rumusannya mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau saya istilahkan negara ini sebagai rumah, gitu kan, inilah rumah kita dari Sabang sampai Merauke, yang warganya beda-beda, tapi kita Ika satu, ya, yang namanya Indonesia, sehingga rumah kita memiliki dasar negara Indonesia namanya Rumah Pancasila. Nah, berikutnya Mbak Dawi dan seluruh peserta, saya merasa bangga dan kagum dalam forum hari ini karena memang pesertanya ini luar biasa, yang dari Indonesia sendiri. Nah, kita ada di mana sekarang ya? Nah, saya ada di Jakarta, ya, saya ada di Jakarta di sini. Nah, Mbak Dawi ada di Hsinchu di sini, ya, di Taiwan, ini jauh sekali. Dan kita ini hari ini kumpul dalam sebuah kegiatan, sebuah forum yang terdiri dari warga negara Indonesia yang hadir hari ini di Indonesia, 109 orang, yang di Taiwan ada 54, ada yang dari India, dari Arab Saudi, dari Pakistan, dari Jepang, dan siapa kita? Ya, kita adalah orang Indonesia. Mau tidak mau, saya yang ada di Jakarta ini sudah jelas saya di MPR, ya. Di sini nyebar ada beberapa perguruan tinggi, sampai ada peserta yang dari SMA, saya lihat data SMA 3 itu ada yang usianya paling muda, ya. Kalau tidak salah namanya, sebentar. Dan termasuk juga ada dari SMA Budi Luhur, Saudara Aisyah. Nah, inilah jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan. Saya agak belum masuk ke materi lebih dulu. Jadi kita ini siapa? Ya, saya Agun. Di layar ada Dawi. Saya di Jakarta, Mbak Dawi di Hsinchu, Taiwan. Nah, kita bisa bertemu dalam sebuah era yang hari ini yang sudah serba digital. Kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat-alat teknologi. Inilah yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana generasi milenial ke depan ini bisa tetap menjaga prinsip-prinsip nilai-nilai kebangsaan kita, agar Mbak Dawi juga tidak lalu lupa bahwa Dawi kuliah di sana, maupun seluruh para peserta yang lain, ya, yang di India, bahkan yang di Arab, di Pakistan, di Jepang, mau tidak mau pasti berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi,
dengan perbedaan-perbedaan yang mau tidak mau itu sedikit banyak juga bisa membawa dampak pengaruh yang positif, tapi di satu sisi juga bisa membawakan hal-hal yang mungkin bisa mengaburkan atau menghilangkan tentang paham-paham kebangsaan kita. Kita punya nilai ideologi Pancasila, yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya undang-undang dasar, kita punya bentuk negara. Nah, negara-negara yang berinteraksi dengan para mahasiswa yang ada di berbagai negara tentunya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Salah satu contoh misalkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme ini harus ada revitalisasi, rekatolisasi ketika kita menyebar seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya, pada slide berikut saya ingin gambarkan bahwa Indonesia di era milenium hari ini, ya, di era milenium hari ini kita mesti menyadari bahwa tantangan ke depan itu semuanya serba digital. Ya, kita komunikasi hari ini yang sudah serba digital. Dan yang kedua soal masalah tanpa batas. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat. Ketika dunia ini menyatu dengan istilah globalisasi, eranya interdependensi, saling ketergantungan sama lain, mempersyaratkan adanya hak asasi, adanya demokrasi, adanya supremasi hukum, adanya kewajiban menjaga keberlangsungan lingkungan, dan itu tanpa sekat, tanpa batas, harus dilaksanakan oleh seluruh warga bangsa di dunia tanpa batas. Nah, akibatnya dari hak asasi, dari demokrasi, akhirnya orang bisa bebas berkumpul, bebas berserikat, membawa kepentingan-kepentingannya atas dasar agama, paham-paham aliran pemikiran, ideologi bebas, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menembus lintas batas negara lewat digital. Nah, yang ini pada akhirnya menurut teman kami memunculkan yang namanya paham-paham ideologi-ideologi baru yang kadang-kadang kita tidak kenal. Ada ideologi transnasional yang tidak mengenal tanpa batas. Misalkan seperti paham-paham atas dasar kebebasan hak asasi, LGBT, kebebasan pemikiran-pemikiran agama, aliran-aliran paham keagamaan, komunitas, itu mereka kemudian juga ada yang dalam konteks ekonomi, politik, tanpa batas. Yang berikutnya seperti yang juga dikatakan oleh Pak Bambang, akibatnya dari era hari ini potensial menjadi sangat individualis, ya, sangat pragmatis dan kecenderungan konsumtif. Ini sebuah tantangan ke depan yang mau tidak mau kita tidak bisa juga menghindar, seperti kemajuan perkembangan teknologi, digitalisasi dengan sistem aplikasi yang semakin tumbuh dan berkembang. iPad misalkan gitu ya, kita sudah lihat ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan sarana-prasarana teknologi yang semakin canggih. Jadi, kamu jadul gitu kan, udah hari gini masih pakai yang gitu. Mau tidak mau perkembangan alat-alat itu pun harus dibutuhkan, dan akhirnya kita konsumtif. Mau tidak mau dipaksa. Kemudian juga hari ini kita bisa melihat multitasking. Jadi dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, mungkin bisa berinteraksi, melakukan aktivitas secara bersamaan. Nah, virtual transaction ini juga menjadi masif karena sentuhan saya ingin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini juga ada hikmahnya gitu ya, mendrive orang untuk berperilaku terbiasa seperti kita hari ini gitu. Itu akhirnya ada pembatasan. Nah, seperti pada akhirnya pembayaran ya, itu hampir-hampir ke depan tidak akan ada lagi uang tunai. Uang non tunai itu jauh akan lebih berkembang. Nah, perkembangan kehidupan yang sangat milenial ini ya, dalam era milenium ini
ini setidaknya juga akan membawa implikasi kepada 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Nusa 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh misalkan pengagungan, pengakuan terhadap hak-hak individu, demokrasi, hak asasi yang merasa paling benar sehingga terjadi fitnah memfitnah, hoax dan lain sebagainya. Nah, itu mengabaikan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena sesungguhnya kalau kita menyadari dengan filosofi Pancasila bahwa pilar pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin setiap penduduk untuk menjalankan syariat sesuai dengan agamanya. Kita punya hukum yang tertinggi untuk konstitusi 1945. Kita punya bentuk negara kesatuan. Kita punya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, akibat dari pola-pola yang digital, tanpa batas, konsumtif, multitasking, virtual, nilai-nilai yang tergantung prinsip-prinsip dasar yang ada di 4 pilar kebangsaan ini juga bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Oleh karena itu di sini membutuhkan revitalisasi, reaktualisasi daripada nilai-nilai itu sendiri. Salah satu contoh misalkan tentang nasionalisme. Dulu orang-orang yang berangkat kuliah ke luar negeri itu dianggap tidak nasionalis kalau tidak segera pulang. Kalau sekarang dalam konteks itu harus ada revitalisasi, reaktualisasi dalam nilai-nilai nasionalisme kita dalam konteks global hari ini. Menurut saya justru hari ini harus dilakukan. Kalau perlu adik-adik ya semua ini anak-anak saya katakanlah usia saya sudah 62 yang akan digantikan oleh saudara oleh pemimpin masa depan. Kalau perlu enggak harus dibawa, enggak harus juga selalu pulang ke Indonesia. Kalau perlu jadi guru besar di sana, jadi dosen di sana, jadi ahli pertanian, ahli politik, ahli ekonomi di berbagai lembaga-lembaga internasional, ya, di dalam kegiatan-kegiatan semua negara. Karena kita sudah saling ketergantungan satu sama lain. Dan tetap kami harapkan karena Anda memegang prinsip 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Nusa 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemandangkanlah I am Indonesia, merah putih benderaku. Jadi semua orang akan mengenal, oh ternyata Profesor Dr. Albert Budi Christian ini orang Indonesia. Oh ternyata saudara Muhammad Musli ini seorang hari ini kandidat doktor, begitu lulus dia jadi doktor, oleh perguruan tingginya dibutuhkan. Menurut saya kalau memang di sana Anda merasa happy, bisa baik, bisa peluangnya jadi seorang guru besar, kenapa harus juga segera balik ke Indonesia? Jadilah guru besar, tapi tetap saya NKRI, saya Indonesia, kibarkan merah putih di luar negara itu. Nah, termasuk menurut teman saya juga, karena eranya sudah era tanpa sekat, tanpa batas, semua orang boleh bekerja dimanapun, semua orang boleh berusaha dimanapun, tidak boleh ada negara larang-melarang. Hari ini serba bebas. Kalau perlu kita punya komoditas-komoditas yang bagus ya, yang unggulan, batik dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita bikin mahasiswa Indonesia di sana bikin atau batik atau makanan, gado-gado, rujak, misalkan gitu kan, empe-empe dan lain sebagainya. Go internasional. Kenapa tidak? Nah, ini menurut teman saya yang revitalisasi, rekapitalisasi dalam konteks nasionalisme ini perlu dilakukan. Oleh karena itulah untuk melakukan itu semua ke depan itu hanya bisa dilakukan ke depan oleh generasi-generasi milenial yang tentunya harus berkarakter. Seperti apa yang berkarakter itu? Nah, yang pertama ya adalah generasi muda, generasi milenial yang konsisten dengan 4 pilar kebangsaannya, sehingga dia sebagai seorang nasionalis sekaligus seorang ideologis. Karena kalau kita melihat pidatonya Bung Karno pada tahun 60 di PBB, beliau menawarkan Pancasila sebagai salah satu alternatif ideologi dunia. Karena melalui Pancasila dunia bisa bersatu. Gitu. Kita tahu secara ideologi dalam teori itu ada yang namanya liberalisme yang berbasisnya individualisme. Menghasilkan sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Dan dalam perkembangan berikutnya ada pertentangan dari kaum golongan ya yang namanya sosialis.
Nah, pasca perkembangan ideologi-ideologi tersebut secara teoretik, empirik ada di berbagai negara, barat, timur gitu ya, antara negara-negara liberal, negara-negara sosial. Nah, lahirlah Indonesia tahun 45 gitu. Yang kita menganut paham dasar ideologi baru, namanya ideologi Pancasila, yang terdiri dari sila ketuhanan yang Maha Esa, ya cenderung secara teoritis kalau negara liberal katakanlah gitu ya, itu cenderung paham doktrin ideologinya kan tanda petik gitu ya, tidak semua, itu cenderung sekuler gitu. Itu. Yang sosialis tidak berarti anti agama gitu, tapi cenderung dia tidak sekuler gitu ya, tapi secara teoretik lebih kepada materialis gitu. Nah, kemudian Indonesia itu negara yang memang menganut paham tetap mengakui menghargai hak-hak individu gitu. Tapi kelompok kaum golongan juga menjadi satu dan kita menganut paham itu semua. Nah, pemahaman kajian teori-teori ini yang pada akhirnya adalah para the founding father menyusun dalam konteks ekonomi katanya di pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar ajas kekeluargaan. Jadi kita tidak mengenal pemisahan antara buruh dengan majikan. Jadi filosofinya itu bersama, atas barang dan jasa harus dilakukan bersama berdasarkan ajas kekeluargaan, sehingga kita anti monopoli, anti oligopoli. Gitu. Nah, usaha bersama ini harus menempatkan bahwa perusahaan atau para investor, para pengusaha itu harus menjadi bagian yang memposisikan karyawan itu tidak buruh semata, tapi dia aset perusahaan. Nah, buruh pun karyawan harus diposisikan bahwa perusahaan itu adalah juga menjadi miliknya. Karena itu dia memiliki lapangan pekerjaan dan penghasilan. Jadi satu kesatuan, kekeluargaan. Nah, tidak boleh ada istilah pemisah-misahan. Walaupun pemisahan-pemisahan itu hanya sekedar untuk diksi saja. Besar, mikro, kecil, menengah. Nah, itu hanya sekedar, tapi tidak di-split, dibelah-belah. Dia satu kesatuan atas pengelolaan barang dan jasa. Nah, begitu pula dalam kehidupan kemasyarakatan yang ada, kita itu negara yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Di pasal 29 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga rumusan-rumusan itu yang saya katakan itu semua ada di pembukaan. 17 Agustus Indonesia merdeka. Satu hari setelah itu disahkan Undang-Undang 45 yang pembukaannya terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama itu menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu sangat duniawi. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai dengan selamat, sentosa, dan terusnya. Dan perjuangan itu juga duniawi. Tapi yang ketiga, atas berkat rahmat Allah, atas rahmat Allah, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah, jadi negara proklamasi itu ada di alinea 1, 2, dan 3. Sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah hak yang kita peroleh melalui perjuangan, tapi sekaligus juga atas berkat rahmat Allah. Di antara duniawi dan ukhrawi itu satu. Jadi antara agama dan negara, kita tuh tidak dipisahkan seperti paham negara sekuler atau mengabaikan agama seperti negara paham banyak di negara-negara sosialis, Marxis. Nah, kita negara yang memang mempertemukan antara duniawi dan ukhrawi. Ya, mempertemukan antara agama dengan negara. Nah, setelah kita merdeka mau apa? Nah, ini yang bicara nasionalis ini. Indonesia merdeka apa? Di alinea keempat. Makanya kalimatnya kemudian daripada itu untuk membentuk sebuah pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
berdasarkan ya kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini yang dimaknai oleh Bung Karno, ya the founding father kita, dengan politik luar negeri Indonesia aktif, menawarkan alternatif tahun 60 ke PBB sebagai alternatif ideologi dunia yang bisa mempersatukan dunia, tidak lagi blok barat, blok timur, karena kita waktu memimpin KTT dan sebagainya, ya supaya betul-betul bangsa ini menyatu, ya harus sama-sama menghargai kemerdekaan, ya. Karena ini berbeda, semua negara bangsa ini berbeda, itu lebih nekat Tunggal Ika. Ada yang kulitnya hitam, keriting, hidungnya mancung, pesek segala macam, itu berbeda. Tapi kita semuanya hanya akan mungkin bisa mencapai kesejahteraan dunia kalau kita itu bersatu, Ika. Nah, oleh karena itu kita harus hargai kemerdekaan masing-masing. Kalau timbul ada konflik karena perbedaan dalam metode cara mencapai tujuan, ya, karena memang paham-paham aliran doktrin, teori juga saling berbeda satu dengan yang lain. Nah, mari kita mengedepankan perdamaian abadi, tidak dengan cara perang. Dan untuk bisa mencapai meraih itu semua hanya dengan memperlakukan keadilan sosial. Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dunia ini akan tentram. Tidak lalu ekonomi hanya menguntungkan para negara-negara yang kuat. Tapi betul-betul menciptakan keadilan. Nah, Indonesia merumuskan itu, 4 tujuan itu, maka alinea 1-2 disebut, maka kemerdekaan itu menyebut lagi pada negara, maka kemerdekaan itu negara disusun dalam suatu undang-undang dasar. Nah, disusun di sini. Maka kemerdekaan itu disusun ini di sini, di undang-undang dasar. Kenapa disusun di sini? Ini adalah hukum yang tertinggi, karena tanpa undang-undang dasar, siapa yang melaksanakan, siapa eksekutif, siapa legislatif, bagaimana daerah, bagaimana ekonomi, pendidikan, pertahanan, harus diatur. Maka kemerdekaan itu disusun di sini. Ini adalah aturan yang tertinggi, yaitu cara undang-undang dasar ini. Nah, untuk mencapai itu tanpa ini tidak mungkin. Siapa yang melaksanakan? Aturannya apa? Nah, undang-undang dasar ini, apakah undang-undang dasarnya yang merumuskan itu dengan paham seperti apa? Apakah kita negara kerajaan, negara otoriter? Oh tidak. Maka kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar ditegaskan lagi. Dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya apa? Rakyat yang berdaulat. Nah, baru dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kemanusiaan dalam perumusan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan, nah, ke depan, generasi muda milenial yang berkarakter itu adalah generasi muda yang betul-betul konsisten dengan 4 pilar kebangsaannya itu. Nah, di luar itu tentunya tidak cukup hanya memiliki wawasan kebangsaan. Ya, masih bahan yang tadi. Anda kuliah, menempuh pendidikan di berbagai negara, karena Anda harus punya kompetensi, Anda cakap, cerdas, ya. Anda juga harus berintegritas, gitu ya, tetap jujur, rajin, disiplin, gitu. Anda harus independen, merdeka, ya, karena sesungguhnya kita ini bahagia itu sederhana, tidak mesti jadi orang kaya, tidak mesti jadi pejabat negara, tapi jadilah manusia merdeka. Ya, manusia merdeka itulah manusia yang bisa mencukupi segala kebutuhan dan melaksanakan kewajibannya atas dirinya sendiri. Karena di hari akhir, hidup itu perjalanan waktu, kita ada waktunya akhir, di akhir itu kita wajib mempertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Nah, independensi menjadi penting. Yang berikutnya inklusif, berarti artinya kita harus memposisikan bahwa kita ini sama dengan manusia yang lain, ke dalam, jangan eksklusif, open minded, seperti dikatakan tadi oleh Pak Ketua MPR, visioner, kreatif, kita mampu melihat tantangan-tantangan ke depan dengan era digital itu. Ada sejumlah anak muda menciptakan aplikasi-aplikasi tertentu, dosen juga harus mampu dengan segala, kalau dia tertinggal dengan teknologi kan ngajar nggak mungkin lagi dengan cara-cara. Nah, makanya saya mengatakan pandemik ini membawa hikmah.
mendrive orang, mendorong orang harus juga ramah dengan teknologi. Nah, kemudian dengan alat-alat, berpikirnya visioner ke depan, harus sudah bisa memprediksi 4.0, 5.0 seperti apa. Ini perubahan akan semakin cepat. Produktif, mandiri, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sesungguhnya, ya, berikut, Anda ini adalah agen perubahan yang juga harus melakukan kontrol sosial hari ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena Anda adalah pemimpin masa depan, menjadi kaum intelektualisme yang baik, ya, punya nalar tinggi, berpengetahuan, memiliki kearifan, termasuk populis, ya, humanis, peka, dan seterusnya. Dan Anda, independensi Anda, ya, tidak berpihak kepada siapapun, tapi Anda berpihak kepada kebenaran demi kepentingan. Jadi mengetepakan segala-galanya untuk keadilan itu bisa kita lakukan. Saya kira mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Mbak Dawi. Selebihnya mungkin kita bisa dialog dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan beliau sudah begitu jelas. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan buka 2 sesi tanya jawab dan diskusi. Setiap sesi akan ada 2 panelis. Pada hari ini kita kedatangan panelis untuk sesi pertama adalah Muhammad Musli. Beliau adalah Ketua PPI Taiwan periode 2020-2021. Dan panelis kedua adalah Miftahul Janatin. Beliau adalah Ketua PPI Sincu periode 2019. Kami persilahkan kepada panelis pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Baik. Terima kasih Mbak Dawi. Terima kasih juga Pak Agun yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua pada pagi hari ini. Tadi juga kita kedatangan Pak Ketua MPR, ya, Pak Bambang Susatyo, kemudian ada Pak Budi Santoso juga, dan Pak Fajar dari KDI Taipei. Perkenalkan Bapak, saya Muhammad Musli dari Taiwan dan saat ini sedang ada di Taiwan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Dawi, saat ini diamanai sebagai Ketua PPI Taiwan sampai untuk periode 2020-2021. Senang sekali kami akhirnya bisa berinteraksi dengan, bersilaturahim dengan Pak Bambang dan Pak Agun dari MPR, begitu ya, sehingga ini menjadi penyemangat kami, gitu ya, penyemangat kami yang ada saat ini, mungkin teman-teman yang sedang ada di luar negeri, gitu ya, khususnya mungkin saat ini ada di Taiwan, yang pada saat ini kami sebagai diaspora pendidikan, begitu ya, karena saat ini kita banyak dari kami yang saat ini sedang menuntut ilmu, begitu. Pemaparan yang sangat menarik sekali Pak Agun, begitu. Jadi kalau diizinkan ini ada beberapa hal yang mungkin ingin bisa kita diskusikan, begitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi kalau menyimak dari pemaparan Pak Agun, menarik sekali tadi yang disampaikan bahwa nasionalisme, begitu. Saya ingin menggarisbawahi bahwa yang tadi saya sampaikan, kami sekarang ini adalah ada di luar negeri, ya, tidak di Indonesia. Tapi bagaimana kami bisa tetap mengupgrade kecintaan kami, ya, meskipun kami di luar negeri, tapi kita bisa mencintai bangsa dan negara kita. Sebagaimana apa yang menjadi amanah Undang-Undang Dasar, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan NKRI, ya. Kemudian, hal yang menjadi ingin saya diskusikan adalah seperti ini. Mungkin ini bukan pertanyaan, ya, pernyataan yang cukup banyak disampaikan, tapi jawabannya sebenarnya juga sudah ada, begitu. Misalkan kayak seperti ini. Kalau kita saat ini ada di Indonesia, di luar negeri, tadi Pak Bambang di sambutan juga menyampaikan, ketika sekarang kita menemukan, ketika kita sedang studi di luar negeri, kita merasakan aksesibilitas,
transportasi, ekonomi, kemudian segala macam lah yang sangat bagus begitu, misalkan begitu ya. Misalkan kemudian ketika nanti kita kembali ke Indonesia gitu, kadang-kala yang jadi pertanyaan teman-teman, misalkan hal-hal yang mudah kita akses, kita dapatkan dengan kemajuan yang sangat luar biasa di luar negeri. Nanti ketika kita kembali ke Indonesia gitu, apa yang bisa kita bisa dapat apa ya gitu. Sebenarnya mungkin jawabannya adalah ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Bahwa ketika kita masih ada di luar negeri, kita wajib untuk tetap meningkatkan ya, mengupgrade rasa nasionalisme kita. Cuman pertanyaannya adalah benar gitu. Kita harus tetap mengupgrade nasionalisme kita. Tapi saya rasa juga menurut opini saya begini, yang namanya faham ya, yang namanya walaupun ada di dalam jiwa raga kita begitu, ada masa, ada momen di mana pasti saatnya akan ada fase untuk menurun begitu. Oh, ini terpapar banyak hal yang ada di luar, kemudian katakanlah paham yang nasionalisme kita yang luar biasa ini ada kalanya mungkin sedang mengalami penurunan gitu. Nah, kiranya bagaimana agar kita tuh tetap bisa mengupgrade rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga walaupun apa yang kemudian kita terpapar dengan hal-hal yang sangat kekinian gitu ya, tapi kita pada suatu saat nanti kita tetap bisa berkontribusi bahwa kita tidak bisa mempertahankan rasa nasionalisme kita tidak hanya pada saat kita jauh dari negara kita atau bahkan nanti saat kita sudah kembali lagi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang pertama Pak Agun. Yang kedua mungkin juga diizinkan adalah terkait dengan tadi ya, pada saatnya nanti kita harus, sekarang kita ada di masa di mana kita hidup di era milenial ya, yang tadi disampaikan Pak Agun, digital base, kemudian tanpa batas, konsumtif, multitasking, virtual transaction gitu ya. Nah, pada saatnya nanti kita harus menjadi generasi muda milenial yang berkarakter. Karakternya apa? Yang memiliki karakter 4 pilar kebangsaan begitu. Nah, tentunya mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, yang bisa disampaikan ke kami Pak, yang sedang tidak ada di luar, yang sedang tidak ada di Indonesia begitu ya. Kiranya kita tetap bisa mempertahankan dan bisa memiliki 4 karakter pemuda milenial yang tetap mempertahankan 4 pilar kebangsaan, sehingga pada saatnya nanti kita tetap bisa mengupgrade tadi seperti yang saya tanyakan rasa nasionalisme kita untuk bangsa negara kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agun. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita mungkin mendengarkan dulu panelis kedua, supaya nanti Pak Agun bisa menjawab sekaligus. Silakan panelis kedua, Saudari Miftahul Janatin, untuk menyampaikan pernyataannya atau pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Dawi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Pak Agung. Terima kasih untuk waktunya rekan-rekan semuanya dari PPI Sinju. Sebagai pendahulu di PPI Sinju, saya sangat bangga kepada teman-teman PPI Sinju saat ini yang sebagai istilahnya untuk mempelopori diskusi dengan lembaga tertinggi di Indonesia, yang mana ya ini adalah MPR RI, dan alhamdulillah teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan pada pagi hari ini, dan terima kasih sudah diundang untuk berpartisipasi di acara yang sangat luar biasa ini. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Agun membuat saya istilahnya charge nasionalisme begitu ya Pak ya, untuk mahasiswa yang mungkin tinggal di luar negeri. Dan memang benar yang disampaikan oleh Kang Muslih, bahwasanya ada kalanya kita itu nasionalismenya itu naik turun seperti itu, apalagi dengan kenyamanan yang ada di luar negeri. Nah, saya sedikit sedikit tertarik dengan statement Pak Agun, bahwasanya kalau bisa kita nanti
di sini, kalau bisa berkembang di sini, tidak usah pulang. Wah, itu sangat banyak sekali, mungkin banyak menuai kontroversi atau mungkin ini ya pertanyaan dari rekan-rekan di PPI, karena di beberapa webinar itu rekan-rekan tuh selalu membicarakan hal itu. Nah, ketika kita melihat bahwasanya peluang di sini itu jauh lebih besar dengan segala aksesibilitas dan sebagainya, mungkin memang ini ya akan berbeda ketika kita melihat peluang secara ekonomi atau mungkin secara visioner ke depan, dan akan berbeda lagi ketika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada di negara kita, jadi kita masih tetap ingin pulang seperti itu untuk memberikan berbagai perubahan dari apa yang kita dapat di luar negeri. Itu sangat menarik sekali. Namun yang kedua yang yang menjadi mungkin bisa didiskusikan selain aktif di kegiatan akademik di pendidikan Taiwan, mungkin saya secara pribadi juga aktif bersinggungan dengan rekan-rekan pekerja migran Indonesia, dalam hal ini yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat di Taiwan, mengingat bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di Taiwan ini luar biasa, tidak bisa dibilang tidak sedikit begitu Bapak. Jadi di sini sebenarnya kasusnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Mungkin masih ada beberapa yang mungkin kalau misalnya kita kaum intelektual mungkin akan sangat paham dengan 4 pilar yang sudah kita tempuh di pendidikan. Namun berbeda halnya dengan rekan-rekan kita, bahwasanya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai akademisi yang juga bersinggungan dengan rekan-rekan PMI, yang mana mungkin tidak hanya mengalami degradasi nasionalisme, tapi juga mungkin sedikit anti nasionalisme atau bahkan anti Pancasila, sehingga mungkin kalau di Indonesia kerusuhan dan sebagainya, tapi di sini bahkan justru sudah anti dengan Pancasila. Nah, kita sebagai generasi milenial yang juga ingin sekali istilahnya untuk mewakafkan diri, atau misalnya berusaha memberikan apa yang kita bisa untuk lingkungan, tidak terkecuali untuk saudara-saudara kita yang bekerja di sini, yang mungkin dengan pendidikan yang yang sangat terbatas, sehingga memilih untuk hijrah ke sini mengadu nasib dengan alasan ekonomi. Nah, mungkin seperti itu Pak Agung, Mbak Dawi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kedua panelis. Silakan Pak Agun, kami persilakan untuk menanggapi pernyataan atau pertanyaannya. Ya, makasih Saudara Musli sama Mbak Janatin ya. Pertanyaannya ini dari Pak Musli, dari Saudara Musli ini berkenaan dengan nasionalisme ya. Bagaimana kita mengupgrade, tetap update gitu ya. Tentang menjaga paham rasionalisme pada konteks kekinian. Yang kedua, hal-hal yang hidup di era digital, bagaimana agar kita ini betul-betul jadi generasi milenial ke depan. Pertanyaannya agak mirip sebetulnya dengan dengan Pak Janatin ini. Yang pertama ya tentang pernyataan saya tidak usah pulang, ini pasti kontroversi dan sebagainya, kaitannya dengan pekerja migran. Nah, saya hanya ingin menjawab secara langsung atas kedua penanya ini, karena ingin mencoba di sesi kedua masih ada waktu lah gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama ya nasionalisme. Kita ini adalah manusia. Jadi yang pertama harus disadari bahwa kita ini siapa sih sebetulnya. Ini bicara tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sila pertama. Bahkan ditegaskan di pasal 29. Kita ini siapa? Kita Indonesia. Kita ini siapa? Saya Agun. Nah, masing-masing bisa menjawab tuh. Saya Agun, saya Muslim, saya Sunda. Ternyata Dawi Sunda Jawa gitu kan, sama agama dengan saya. Tapi mungkin teman saya Abed orang Papua. Nah, itu kita berbeda.
Satu, ya. Ini ngejaga nasionalisme. Kita mampu menjadi sebuah bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke, 270 juta, dengan melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober, Budi Utomo diawali 08, kita merdeka tahun 45, 18 Agustus, kita sahkan Undang-Undang 45, dalam sebuah negara proklamasi dengan dasar Pancasila. Makanya Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu. Lupa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kita diikat sama, kita Indonesia, satu. Nah, tapi tetap, yang pertama bahwa kita ini manusia yang berbeda, kita dipersatukan oleh negara dengan bendera merah putih, dengan lagu Indonesia Raya. Nah, ketika kita bergaul dalam konteks global, kita Indonesia, ada Taiwan, ada Jepang, ada segala macam. Kita berbeda. Nah, kita hanya akan mungkin mencapai sebuah perwujudan kebahagiaan itu ketika semua warga bangsa sama. Karena sesungguhnya kita ini, ya, dalam konteks pemikiran yang saya dalami dalam pilar-pilar kebangsaan ini, di samping saya juga sebagai seorang Muslim, bahwa kita ini manusia ternyata hidup di dunia. Hidup di dunia dari alam. Dunia. Pasti sudah ada yang mencipta. Nah, yang mencipta pasti tidak mungkin dua. Pasti esa. Pasti satu. Kalau dua, bisa ribut. Yang satu bilang pagi, yang satu bilang malam. Makanya satu. Nah, artinya, yang berbeda di antara kita semua itu, sesungguhnya perbedaan itu adalah ciptaan yang satu. Jadi, untuk apa kita mempertentangkan perbedaan? Nah, misalkan seperti kadrun dengan cebong, dengan segala itu, yang agama yang berbeda, suku yang berbeda, kulit yang berbeda. Untuk apa? Kenapa? Karena kita ini manusia. Ada yang berkuasa. Nah, untuk meraih itu semua, kita tidak bisa sendiri. Karena ternyata kita ini di tengah lautan manusia. Nah, seperti Tuhan ciptakan 5 jari. Nah, ternyata kita ini di tengah. Kita ini di tengah. Ada jempol dan telunjuk, ada jari manis dan kelingking. Nah, ternyata jari tengah ini ada menuju ke atas. Oh, kita ini di tengah. Ada yang lebih tinggi dari kita, yang Maha Kuasa. Nah, ternyata untuk meraih kebahagiaan, kemerdekaan, itu kita tidak bisa sendiri. Pasti butuh orang lain, butuh dosen, butuh guru, butuh saudara, butuh dokter, butuh psikolog, butuh ahli pertanian. Nah, ternyata memang berbeda, hanya dengan perbedaan. Itu ketika bersama, seperti tangan mengepal. Kalau dia bersatu mukul, jadi sebuah kekuatan. Makanya pemimpin itu logonya selalu dengan mengepal. Nah, artinya, nasionalisme yang ingin kami bangun di sini adalah kita tidak perlu lagi mempertentangkan, memperbedakan antara yang satu dengan yang lain. Tapi tetap tentang diri kita ini siapa? Kita punya kepribadian, kita punya jati diri, kita punya karakter. Kayak orang Indonesia. Nanti dengan keindonesiaan saya. Tapi ketika saya jadi orang Sunda, maka legal wisdom saya juga harus dijaga, dipelihara. Sebagai orang yang Jawa, ada nilai-nilai lokal wisdom yang itu harus dijaga, tidak boleh berbenturan. Tapi satu sama lain berbeda, hormati, hargai, karena hanya dengan bersama kita bisa. Nah, nasionalisme yang saya katakan tadi, Mbak Janatin, tidak usah pulang. Kan pasti pulang. Pasti pulang. Tidak mungkin selamanya di luar. Pasti balik ke rumah. Rumah kita, rumah Pancasila. Supaya balik lagi tetap bisa adaptif. Bisa berdialog. Bisa diterimakan oleh orang tua kita. Oleh warga kita. Makanya di luar pun harus tetap mengupdate diri, Pak Musli.
tentang filosofi-filosofi itu. Nah, yang harus saya lakukan, saya indikan bahwa artinya bahwa kalau memang ada kesempatan, ada peluang, bisa berinovasi, berkreasi, berbakti di negara lain, kenapa tidak? Nah, kalau dulu itu dianggap tidak nasional. Nah, ini yang saya mengatakan revitalisasi itu harus dirubah. Harus ada reaktualisasi, revitalisasi tentang pemahaman nasionalisme. Nah, itu dianggap dulu tidak. Nah, kalau sekarang justru menurut saya dia yang sangat nasionalis. Karena dia tetap sebagai warga negara Indonesia, dia tetap merah putih. Tetap dengan kepribadian jati dirinya sebagai seorang yang hidup di lingkungan lain, yang tidak mempertentangkan perbedaan satu dengan lain, tapi dia menjalankan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dia sebagai seorang Muslim, dia laksanakan ibadah. Sebagai seorang Nasrani, dia rajin ke gereja, dan sebagainya. Kemanusiaannya bukan hanya hak individu. Mau buka dada, buka segala rupa, wah bebas, angkat kaki, nggak bisa. Kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus juga hargai hak asasi orang lain. Permisi, ada tata krama. Nah, lalu apa? Kepandaian, kepintaran yang kita lakukan bukan merasa kita paling hebat, paling pintar, tapi harus juga memberikan manfaat, menjaga persatuan. Persatuan Indonesia, persatuan dunia. Kalau perbedaan di antara kita, yuk kita selesaikan dengan cara musyawarah. Tidak harus dengan cara adu otot, adu senjata, perdamaian abadi. Nah, kalaupun kita punya kemampuan, punya kekuasaan, jangan untuk menindas, berikan kebahagiaan itu pada orang-orang. Jadi kembali saya mengatakan, kita. Nah, berikutnya, bagaimana hidup di era digital yang dalam era kekinian, kemudian juga termasuk kaum imigran-imigran, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana, saudara Muslim, ngadatin ya, bahwa hidup itu adalah perjalanan waktu. Hidup itu perjalanan waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya masa lalu itu cukup dimengerti dan dipahami. Ini namanya inklusif dan open-minded. Tapi kita berpikir ke depan, karena hidup itu waktu. Dan tidak akan ada persoalan yang sesungguhnya tuntas. Tidak ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, milik Allah, milik Tuhan. Tidak ada. Kesempurnaan itu hanya milik. Jadi kita ini hanya berusaha menuju kesempurnaan. Seperti kalau dalam Islam itu Asmaul Husna. Bawalah sifat-sifat kebaikan itu, kesempurnaan itu. Nah, jadi artinya, karena ini perjalanan waktu, ya, maka yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu harus semakin hari semakin meningkat dan semakin baik. Kalau pendidikan, ya kalau perlu sampai guru besar. Nah, tapi konsekuensinya, ya saya mengatakan, itu semua diawali dengan hidup itu ada awal, ada akhir. Karena perjalanan waktu, kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir. Nah, menuju kesempurnaan itulah yang harus diawali, hidup ada awal, ada akhir. Kalau kita bicara dengan jari, saya mengatakan tadi, kita di tengah, ada jempol, ke kiri, ke kanan berbeda, ada yang di atas, hablum min Allah, hablum min nanas, vertikal, horizontal, kekuatan. Nah, tapi hidup itu karena perjalanan waktu, ada awal dan ada akhir. Nah, artinya awalilah dengan yang baik-baik. Akhiri dengan jari kelingking. Apa? Prestasi. Pendidikan lebih tinggi, segalanya lebih tinggi, budi pekertinya, akhlaknya, sopan santunnya, tata krama. Jangan belum apa-apa udah main tunjuk-tunjuk. Gitu. Nah, prestasi kepada kaum imigran itu kan sederhana gitu. Kita mendekat, kita melobi, memberikan penjelasan, itu sudah mengajak aja sudah bagus. Langkahlah kita. Pergunakanlah kaki kita untuk melangkah. Pergunakanlah tangan kita untuk menjamah. Pergunakanlah ucapan-ucapan mulut kita untuk mengajak kebaikan, bukan mengajak perperangan dan permusuhan, bukan memaki dan mencaci. Hati pikiran kita berpikir ke depan untuk sebuah kebaikan. Dan itu negara berdasar atas ketuhanan yang maha. Di mana semua agama mengajarkan tentang keadilan.
tentang kesejahteraan, tentang perdamaian. Tidak ada yang ngajak untuk peperangan. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan, Pak Musli ya. Saya ingin jawab dengan yang sederhana saja. Jadi untuk mengupgrade diri, ya accessibility yang sangat terbatas segala macam, tidak berarti tidak harus selamanya di luar negeri, Mbak Janatin. Bahkan kalau menurut saya, apa yang harus bisa kita lakukan? Banyak yang harus dan wajib kita kembangkan, kita lakukan di luar negeri. Tapi kalau ada peluang di luar negeri, jangan dianggap tidak nasionalis. Sama katakan, silakan. Nah, sebetulnya di dalam negeri juga banyak yang bisa kita lakukan. Apa? Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Aturan dasar kita jelas. Dari sisi ekonomi masih banyak yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Ya, bagaimana mengimplementasikan undang-undang cipta kerja, gitu. Bagaimana menganut paham ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Bagaimana kontrol sosial Anda ketika melihat buruh berhadap-hadapan dengan pengusaha. Padahal prinsip kita itu barang dan jasa harus dilakukan bersama. Tidak boleh sebuah barang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tidak boleh. Prakteknya seperti apa? Nah, itu Anda harus kontrol itu. Banyak yang bisa kita lakukan. Negara kita 2/3 wilayahnya laut. Tapi faktanya hari ini kita masih ngimpor garam. Negara kita dikaruniai musim kemarau dan musim hujan. Yang seharusnya pola produksi tanaman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang 4 musim. Banyak harus kita lakukan. Nah, itu hanya akan bisa Anda memulai dengan jari jempol, dengan itu yang saya katakan intelektualisme, populisme, gitu ya, dan independensi. Kalau ini Anda lakukan, ya, Anda diawali dengan prestasi, Anda sudah bisa didukung banyak orang, Anda mulai bisa perintah-perintah. Tapi tidak cukup hanya dengan prestasi, dengan pengakuan, ya, karena kita manusia biasa, harus sadar diri itu. Saya bilang kita ini siapa? Oh, ternyata yang maha kuasa, bermohonlah. Ternyata tidak bisa bekerja bersama, ya, aja orang lain. Jadi kalau sudah ini pendekatan ke atas, vertikal dan horizontal. Alhamdulillah, akan dapat S1, S2, S3, guru besar, ahli ini, kan muter nih hidup nih. Nah, kalau udah dapat, ingat yang jadi kecil, dirawat. Jangan sombong, jangan aku, harta milik orang fakir miskin juga ada. Karena si gendut ini, Badawi kalau diajak sweet, kalah si gendut ini. Tapi rakyat kecil, kalau perintahnya benar, jujur, rakyat nurut. Tapi kalau hanya mengandalkan perintah-perintah saja, juga nggak bisa gitu. Ini butuh keteladanan, maka dia jalan. Jadi ini sebuah sistem. Nah, artinya, membangun nasionalisme ke depan itu seperti apa? Ada mengupgrade, sebetulnya kita harus proaktif. Tidak bisa lagi hari ini menunggu. Ketinggalan kita. Jadi sudahlah, tidak usah berpikir masa lalu itu cukup dimengerti, cukup dipahami. Yang inklusif dan open mind itu kita berpikir ke depan, karena hidup itu perjalanan waktu yang kita tidak pernah tahu. Nah, itu yang sesungguhnya kalau kita mau memanfaatkan hati pikiran kita, seluruh jasad raga yang diberikan kita karena ada yang menguasa dan kita memanfaatkan bersama. Jadi hidup itu sebetulnya sederhana dengan cara jadi manusia merdeka. Saya kira ini yang sesi pertama, Mbak Dawi. Kami kembalikan pada Mbak Dawi. Terima kasih Pak Agun, Kang Agun atas jawaban sangat jelasnya. Ini masih ada 3 menit lagi sebelum sesi pertama selesai. Berkenan untuk menambah 1 pertanyaan dari peserta, Pak Kang Agun? Oh, boleh. Boleh. Ada pertanyaan dari Futihatul Ainiyah, Unusida, Universitas Sidoarjo. Peran apa saja yang dapat dilakukan khususnya oleh para mahasiswa dalam menegakkan 4 pilar, terutama terkait isu ideologi negara? Jadi kira-kira peran penting apa sih yang harus diutamakan oleh mahasiswa? Baik,
berkenaan dengan isu ideologi ya. Tadi saya sudah sampaikan, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi itu kan cara pandang, cara melihat gitu ya. Kita sesuatu untuk menjadi landasan filosofis dalam mengatasi setiap persoalan atas dasar landasan-landasan ideologis. Yang ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang berbeda dengan ideologi liberalis, dengan sosialis gitu ya. Karena sesungguhnya kita adalah sebuah negara yang menganut paham ideologi di mana nilai ketuhanan itu mengikat bagi nilai-nilai yang lain. Jadi satu kesatuan. Di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Dan Pancasila ini adalah satu kesatuan sila-sila yang utuh, di mana kemanusiaan yang adil, yang beradab itu tetap adalah yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, persatuan juga begitu, dan seterusnya. Nah, peran apa saja yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa menghadapi persoalan ideologi? Yang pertama, ya harus dipahami lebih dulu, apa sih sesungguhnya ideologi Pancasila itu. Jadi kalau untuk itulah pentingnya sosialisasi 4 pilar ini diberikan, supaya memahami dulu secara utuh. Yang secara sederhana, selalu saya mengatakan pemikiran-pemikiran itu dengan contoh-contoh yang mudah gitu. Jadi untuk bisa memulai kepada itu semua, harus dimulai dari diri kita. Nah, saya lebih cenderung mohon dibantu mungkin bahan tayang rumah kita, rumah Pancasila. Yang rumah kita, nah satunya lagi rumah Pancasila. Nah, ini di sini rumah Pancasila. Ya, makasih. Jadi dari sini kita bisa gambarkan peran apa saja yang bisa dilakukan kita dalam memerangi persoalan-persoalan ideologi ini. Ya, kembali kita harus juga mampu memahami diri kita bahwa kita ini punya negara Indonesia berpasarkan paham Pancasila, di mana pada prinsipnya negara kita itu adalah negara yang tidak sekuler, tapi juga bukan negara agama, karena tidak ada dasar negara kita yang dijadikan agama, salah satu agama yang dijadikan dasar negara. Tapi kita negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menjamin setiap penduduk untuk menjalankan syariat agamanya, untuk beribadah sebagaimana syariat agamanya. Dan negara menjamin itu. Artinya kalau di negara-negara sekuler, itu jelas sekali antara agama dengan negara itu dipisah. Jadi urusan agama, urusan negara. Turki sekuler, gitu ya. Karena saya pernah pengalaman ke sana. Nah, hari ini perkembangannya sudah berubah atau belum? Tapi saya pernah ke Turki ke sana waktu saya ke istana, mendampingi Pak Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Mau sholat di dalam itu nggak boleh. Gitu. Susah gitu sholat di dalam. Sampai akhirnya kita, diplomat, akhirnya kita cari lorong-lorong ke bawah. Bersih-bersih sendiri. Sekuler. Tapi apa lebih bagus itu dari Indonesia? Enggak juga gitu. Tapi ternyata di Turki itu kalau sudah pada saatnya waktu sholat, itu masjid itu penuh sampai ke jalan-jalan. Penuh semua. Nah, kita kan realitasnya sampai hari ini, panitia pembangunan masjid jalan terus gitu kan. Nah, kalau sholat, safnya paling 2 atau 1. Nah, ini problem-problem yang juga harus juga kita pahami bersama gitu ya. Jadi ini nilai apa? Maka paham-paham keagamaan yang nilai-nilai yang berbeda. Contoh misalkan LGBT gitu. LGBT itu berangkat dari paham-paham hak-hak asasi, yang hak asasinya ya bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada istilah nilai-nilai ketuhanan dan pokoknya bebas, saya mau apapun bebas. Nah, di kita bisa tidak? Tidak bisa, karena kita menganut nilai-nilai ketuhanan.
Tapi kalau itu ternyata ada apa? Ya itu sebuah ujian. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diasingkan, tidak boleh diisolasikan. Apa? Kewajiban kita untuk memberikan bimbingan pengasuhan untuk menjadi insan umat Allah sebagaimana yang diwajibkan pada kita. Gitu. Kita terlahir dalam bentuk yang sangat amat paripurna, bersyukur melihat ada yang berbeda dengan kita, kewajiban kita untuk mengarahkannya dan membimbingnya, mengasuhnya. Selesai atau tidak, ya kita tetap harus berusaha karena hidup itu ujian. Gitu. Nah, kemudian tentang paham-paham keagamaan, gitu ya, juga begitu. Nggak bisa kita toleransi, gitu. Toleransi contoh. Toleransi itu menurut hemat saya bukan meminta orang lain untuk mengakui, menghormati, menghargai kita. Itu menurut saya itu intoleran. Toleransi itu sikap kita menghargai, menghormati keberadaan orang lain sekecil apapun. Tidak lalu kita menuntut orang lain menghargai kita. Menurut saya itu intoleran. Contoh, saya di kantor itu punya sahabat, punya teman sampai hari ini. Mudah-mudahan yang juga ngikuti karena selalu mengupdate diri gitu ya. Yang satu namanya Robin Napitupulu. Yang kedua namanya Max Telahe, aduh susah namanya, orang Maluku, yang satu orang Batak. Dua-dua Nasrani, yang satu ke Katolik, yang satu Protestan. Saya Muslim. Ya, tapi itu dari sejak kecil, nah sejak saya jadi aktivis, teman diskusi saya. Karena memang ingin bagaimana membangun kebersamaan kita. Nah, ketika masuk di bulan puasa, saya terbiasa itu kalau dia karena perokok tiga-tiganya, ya saya nyiapin kopi, nyiapin asbak untuk dia bisa merokok, bisa kopi, supaya substansi dengan saya bisa diskusi. Nah, saya puasa tetap. Karena diskusinya sampai seharian penuh gitu. Menurut saya itulah toleransi gitu. Saya emang nggak hargai, menghormati dia. Dia tidak puasa, dia ngopi, dia ngerokok supaya efektif. Nah, tapi tidak lalu toleransi itu menuntut orang lain. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Terlalu panjang mungkin kalau kami detail lanjutkan, Mbak Dawi ya. Jadi intinya peran apa saja? Ya mari, yang pertama ya kita pahami dulu diri kita secara ideologis. Kita mulai dari diri kita. Nah, rumah kita, rumah Pancasila, ada rumah negara. Etikanya bernegara. Pada level di kesundaan, kan gitu ya. Nah, itu kan ada wisdomnya juga gitu. Dan di situ aja ada beda-beda. Nah, nanti sampai rumah kita nih banyak. Ada di rumah Indonesia, yang hari ini saya di Indonesia. Mbak Dawi dan kawan-kawan hari ini ada di Singcu, yang tentunya mau tidak mau bergaul, berinteraksi dengan mahasiswa lain. Sesama mahasiswa Indonesia juga mungkin harus juga sering berinteraksi, sering berdialog dengan forum-forum seperti ini. Oh, ternyata saya ini Indonesia masih. Tapi kalau forum-forum seperti ini dialog saja sudah pernah ketemu, tidak pernah ngumpul, ya dia akan sebagai. Saya kira itu dulu, Mbak Dawi. Ya. Terima kasih, Pak Gun. Jangan kemana-mana, sebelum kita masuk ke sesi kedua tanya-jawab, kita akan masuk dulu ke ice breaking session untuk membuka undian door prize. Pada sesi ice breaking ini, kami akan membagikan pulsa senilai Rp100.000 atau setara 200 NTD bagi 5 orang beruntung. Silakan putar roda impian. Selamat untuk Aisyah Kesuma Daulay. Putaran kedua. Selamat untuk Karisma Manulang SIPMH. Selanjutnya yang ketiga.
Selamat untuk Maharani Putri Agustin. Selamat untuk Randy Negarawan. Dan yang terakhir, selamat untuk Arham Maulana Saputra. Selamat kepada para pemenang. Panitia akan mengontak via email atau via WA. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada yang beruntung kali ini. Tapi jangan berkecil hati, kita masih ada ice breaking sesi kedua. Oke. Kang Agun, kita lanjut sesi kedua dengan 2 orang panelis. Silakan. Panelis pertama sudah datang dari Yogyakarta, Ketua BEM KMFT UGM periode 2020, Saudara Gilang Rizky Pratama, dan panelis kedua adalah Saudara Albert Budi Christian. Beliau adalah Ketua PPI Sincu periode 2018. Kami persilahkan kepada panelis pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak Dawi? Terdengar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Agun. Saya sama-sama orang Sunda nih, Kang. Saya Gilang dari Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah. Saya juga lancar karena ya alhamdulillah sekarang udah tahun terakhir, dan kali ini saya menjabat sebagai Ketua BEM KMFT UGM. Sebentar lagi lengser ya, sebentar lagi paripurna, jadi akan berlanjut ke kepengurusan selanjutnya. Nah, menarik sekali pemaparan dari Kang Agun terkait dengan 4 pilar bernegara kita gitu kan. Yang saya tangkap adalah pertama, Pancasila sebagai dasar kebangsaan kita, Undang-Undang Dasar sebagai tata cara adalah bernegara, NKRI sebagai bentuk negara yang bersifat final atau paripurna, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perkas sosial dalam berbangsa di tengah kemajemukan gitu bangsa Indonesia. Dan menurut beberapa literatur yang saya baca, terutama dari Mahkamah Konstitusi, dari website Mahkamah Konstitusi, sebenarnya saya dan beberapa teman saya setelah melaksanakan diskusi cukup sanksi dengan konsep 4 pilar ini karena cukup inkonstitusional dan bertentangan dengan hierarki ideologi bangsa gitu. Nah, yang saya tangkap adalah Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kalau yang saya tangkap juga, Pancasila adalah inti dari negara Indonesia, Undang-Undang Dasar adalah hasil penafsiran dari Pancasila dalam kerangka bernegara, NKRI adalah bentuk negara yang disepakati dan dependen terhadap Pancasila. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah moto penyederhana konsep sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, mengenai pandangan tersebut, saya penasaran dari Kang Agun, apakah dari dulu sampai saat ini masih relevankah Pancasila itu disejajarkan dengan 3 pilar lainnya sebagai dasar dalam bernegara? Itu yang pertama, Kang Agun. Yang kedua, ini saya sebenarnya kemarin melaksanakan riset kecil-kecilan gitu kepada teman-teman terdekat saya gitu, terhadap teman-teman dari mahasiswa. Saya tanya kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang 4 pilar kebangsaan gitu. Nah, menariknya lebih dari 70% dari mahasiswa itu tidak tahu apa saja komponen dari 4 pilar kebangsaan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa sih akar masalahnya gitu? Kenapa akhirnya banyak mahasiswa yang belum tahu komponen-komponen dari 4 pilar tersebut? Apakah memang karena penanaman nilainya yang kurang gitu sejak sekolah, walaupun saya sejak SD sudah ditanamkan nilai seperti itu, atau memang mahasiswa sudah jauh dari akses informasi tentang 4 pilar tersebut? Saya penasaran tentang akar masalahnya apa seperti itu, Kang Agun. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat selalu, Kang Agun. Saya serahkan kembali kepada Mbak Dawi sebagai moderator.
Selanjutnya kami persilahkan kepada panelis kedua untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih juga karena saya diberi kesempatan ini untuk berdialog langsung kepada salah satu pimpinan lembaga tertinggi Indonesia, kan Bapak Agun, dan tadi juga kita mendapat yang sambutan luar biasa dari Bapak Ketua MPR. Pertama, salam kenal nih Pak Agun. Saya Albert, kebetulan saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di kampus sebelahnya Mbak Dawi, sama-sama di Sinju juga. Kebetulan bidang saya lebih ke teknologi di computer science. Kita mau diskusi aja ya Pak ya. Saya benar-benar dapat banyak hal nih hari ini, siang-siang ini, dan jujur banyak sekali pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada Pak Agun ini. Cuma karena waktunya terbatas, jadi mungkin akan saya ringkas jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi saya banyak mendengar Pak Agun bilang pada kita ya, bahwa kita tuh fokusnya banyak, sebaiknya dengan kita memahami tentang 4 pilar kebangsaan ini, kita harus mengarahkan dan membimbing gitu. Ada 2 kata itu yang berulang kali dikatakan Pak Agun ini. Saya sangat tertarik ini tentang mengarahkan dan membimbing ini. Mungkin saya sedikit cerita sendiri ya soal pengalaman saya di Taiwan. Kebetulan saya sudah di Taiwan cukup lama Pak Agun. Saya 5 tahun di sini, yaitu dari master, dan kemudian sekarang masuk tahun keempat ini PhD, selesai tahun ketiga. Pengalaman di sini salah satu yang menarik yang bisa kita pelajari itu adanya integrasi antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah. Jadi di Taiwan ini pemerintah itu mensupport, mengintegrasikan antara universitas dalam hal ini ya, institusi pendidikan, dan industri, sehingga teman-teman yang sudah lulus dari pendidikan itu dengan mudahnya itu bisa bersinergi ya, dapat pengalaman langsung dari industri dan sekaligus bisa bekerja. Saya mau minta pendapat Bapak ini tentang apa cara mengarah dan membimbing. Apakah ada peran dan dukungan mungkin dari pemerintah yang bisa di-sharingkan, mungkin kita terlewatkan untuk apakah dan juga memungkinkan antara integrasi antara pendidikan dan industri ini. Itu yang saya pengen dengar aja sih informasinya dari Bapak itu ya. Lalu yang kedua nih Pak Agun, tadi saya beberapa kali dan di awal juga yang dikatakan banyak generasi milenial yang ingin mengubah ideologi bangsa ini gitu ya. Dan saya tertarik sendiri tentang tadi Pak Agun bilang itu ya, tentang adanya kita tuh sebagai manusia yang berbeda-beda di Indonesia, kita disatukan, dan salah satu 4 pilar itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan di kita adalah dengan fokus pada Pancasila dan Undang-Undang 45, yaitu negara menjamin setiap penduduk beribadah. Nah, saya ingin mendengar mungkin sharing dari Pak Agun ini. Mungkin ya seperti kita ketahui bersama nih ya, ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin memaksakan suatu ideologi tertentu dan yang terkadang membuat beberapa kelompok yang kesulitan beribadah, dan itu terkadang tindakan-tindakannya tidak sesuai hukum. Mereka berkumpul bersama, kemudian melarang beberapa orang untuk beribadah, sementara negara sendiri menjamin setiap penduduk untuk beribadah. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah mengenai hal ini, apakah ada saran untuk kami, para diaspora, karena tadi kan yang fokusnya itu adalah mengarahkan dan membimbing ya. Adakah yang bisa kami lakukan untuk berperan serta? Karena kami pertama itu jarak jauh ya, dan mungkin apakah ada tempat buat kami ikut membantu mendidik masyarakat yang ada di Indonesia,
Atau kedua mungkin apakah ada mungkin dari bidang pengkajian ya MPR ya yang sudah dilakukan dan mungkin ada ruang bagi kami untuk membantu supaya bisa mendidik masyarakat ini mengenai 4 pilar kebangsaan. Karena kalau kita lihat dari sini aja sekarang udah 100 orang gitu ya kan, kalau bisa lebih banyak lagi memahami bahwa dengan perbedaan ini kita menyatukan kita. Tadi pengalaman Pak Agun yang bisa istilahnya kita belajar dari kisah Pak Agun dan sahabat-sahabat Bapak yang mengenai makna toleransi itu menurut saya keren banget sih. Lalu yang terakhir Pak, pertanyaan ketiga nih. Tadi saya mau tanya tentang yang posisi apa ya tadi ya, yang soal posisi antara buruh dan pemilik usaha itu ada di setara itu ya. Mungkin juga saya juga pengen dengar tentang ada cara jembatan, karena kita sudut pandangnya pemilik usaha dan buruh itu mungkin beda ya, dan mungkin kita tahu bahwa di Indonesia itu juga ada namanya organisasi-organisasi buruh gitu kan ya. Dan jujur aja kalau melihat mungkin kita sharing dari teman-teman saya di sini juga, itu yang orang-orang Taiwan sering bilang, loh ini kok di Indonesia ini kok sering sekali demonstrasi, ini ada apa? Dan lihat banyak orang gitu ya, karena penduduk kita banyak gitu. Nah, mungkin kita ingin dengar aja sharingnya jembatan antara yang mungkin solusi dari Bapak, jembatan untuk mempertemukan kepentingan buruh dan kepentingan pemilik usaha. Oh iya, sedikit informasi Pak, mungkin tadi kelewatan yang mengenai topik nomor 2. Di sini Taiwan mungkin bisa dibilang salah satu negara sekularisme ya, tapi di sini pemerintahnya sangat mendukung kebebasan beragama. Jadi di sini tuh banyak masjid, banyak gereja yang mungkin pemerintah lokalnya sangat mendukung dalam pembangunannya dan beribadahnya lancar-lancar aja Pak. Itu mungkin sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Agun, dan salam kenal. Sehat-sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada panelis kedua. Sebelumnya mungkin saya ingatkan kepada para pemenang door prize untuk segera mengkonfirmasi via chat di Zoom meeting untuk dicek. Jika tidak hadir kami akan anulir. Selain itu mohon segera isi absensi pada link yang sudah kami berikan. Baiklah, silakan Kang Agun untuk menanggapi kedua panelis tersebut. Terima kasih. Yang pertama untuk Gilang ya, saya ingin sedikit bercerita, tidak hanya untuk Gilang, untuk seluruh peserta atas pertanyaan Gilang ini baik. Didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang inkonsistensi terkait dengan 4 pilar kebangsaan. Saya ingin luruskan sedikit. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 4 pilar itu tidak lalu menafikan, menghilangkan pemaknaan itu sendiri. Hanya dalam undang-undang partai politik, di situ mencantumkan bahwa partai politik wajib melaksanakan pendidikan politik 4 pilar kebangsaan. Jadi kewajiban yang 4 pilar kebangsaan itu istilahnya saja yang harus dihapuskan. Mbak Dawi, saya minta izin sebentar, boleh nggak? Ya, silakan. Ya, saya minta izin untuk keperluan sedikit saja. Saya mohon diisi dulu Mbak Dawi ya, saya izin. Oh iya, siap. Oke, sudah. Sambil menunggu waktu, kami akan putar kembali roda impian untuk sesi kedua. Silakan roda impian diputar.
Selamat untuk Bayu Mogana Putra, mendapatkan pulsa senilai 100.000. Pemenang kedua, selamat untuk Sopian. Selamat untuk Bagus Irwanto. Selamat untuk Yuda Kirana. Selamat untuk Nur Sabila. Selamat untuk kelima pemenang. Silakan mengkonfirmasi via chat di Zoom meeting kepada panitia untuk dikonfirmasi tentang dianulir atau resmi tidaknya. Karena Kang Agun sudah kembali, kita mulai kembali sesi tanya jawab kedua ini. Silakan, kami persilakan kepada Kang Agun. Ya, Gilang ya, Bapak teruskan lagi bahwa sebelum menjawab soal 4 pilar ini, jadi kan ada orang yang sampai hari ini mengatakan apa sih kok Pancasila dijadikan pilar, lalu Pancasila disejajarkan dengan Undang-Undang Dasar, padahal dia yang lebih utama dan lebih tinggi. Itu kalimat-kalimat itu sebetulnya kalimat-kalimat yang sampai hari ini masih terus bergulir, yang sesungguhnya yang dilakukan oleh MPR tidak melakukan apa yang diutarakan itu, Saudara Gilang. Nah, saya kok bisa berkasih statement seperti itu, Pak Agun? Saya ingin jelaskan satu ya. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, kita tahu bahwa amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah amanat reformasi, di mana pada saat itu pemilu aja dianggap tidak dipercaya, hapuskan dui fungsi ABRI, lakukan demokratisasi, berantas korupsi, sampai minta amandemen Undang-Undang Dasar. Dan siapa yang mengira pada waktu itu Pak Harto yang sudah berkuasa begitu kuat bisa jatuh? Itulah sebuah peristiwa yang tidak bisa kita duga. Dan Undang-Undang Dasar waktu itu sangat disakralkan. Kalau mau mengamandemen harus lewat referendum dulu. Dan di proses tahapan itu kita lakukan, saya bisa mengatakan itu karena di situ saya sudah jadi anggota. Nah, pasca perubahan, Saudara Gilang ya, ada kelompok masyarakat setelah perubahan ini selesai yang memang dia tidak puas. Undang-Undang Dasar ini kok tidak sesuai dengan apa yang digaung-gaungkan, yang dikampen, yang dipublikasikan, seperti draft-draft pemikirannya yang semua dokumen juga saya terima. Dia ingin amandemen ini nggak begini gitu, maunya seperti ya tanda petik seperti pola sistem yang ada di berbagai negara yang lain, ya kan, tentang DPD yang ternyata tidak ada penguatan dan sebagainya. Itu tidak sampai hari ini gitu ya. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua, ada juga yang menganggap ini Undang-Undang Dasar ini udah merubah, bukan lagi amandemen, mengganti. Nah, disebut dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Ada yang kelompok minta yang asli, ada yang minta disempurnakan. Nah, ada yang memang ya sudah, kita ini adalah amandemen yang sudah kita jalankan, harus kita laksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya tiga ini berdialog, berinteraksi. Nah, di mana memunculkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu suka dengan amandemen. Nah, lalu pada posisi itu di awal reformasi juga, ya kita tahu begitu reformasi
semua karya-karya Orde Baru itu kan dianggap buruk gitu, dianggap ya, termasuk P4 gitu, dicabut dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sampai hilang mata kuliah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ditiadakan, segala macam, buku sejarah rubah-rubah segalanya gitu ya, sampai pada akhirnya orang pada waktu awal reformasi itu menyebut kata Pancasila aja takut gitu. Tapi zaman Orde Baru, Pancasila secara murni dan konsekuen itu didengung-dengungkan. Begitu reformasi, nyebut Pancasila tuh orang pidato tuh hilang, takut. Nah, baru pada zaman Pak Taufik Kemas, ya, pada Pak Taufik Kemas, dia melihat ini dulu hanya ada sosialisasi Undang-Undang Dasar, tapi tidak pernah ada sosialisasi tentang ideologi Pancasila, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak ada, yang ada tentang sosialisasi Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga pada waktu itulah beliau menyatakan, ini kan ada pilar-pilar kehidupan lain selain Undang-Undang Dasar. Apa pilar kehidupan kita itu? Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang lebih penting dari Undang-Undang Dasar apa? Ideologi negara, dasar negara Pancasila. Terus yang berikutnya juga kita punya pilar kehidupan berbangsa bernegara yang lainnya apa? Ya, dalam pola kita bernegara, kita negara kesatuan yang sudah final itu. Jangan lalu berpikir lagi federal-federal. Yang berikutnya lagi sebagai fakta sosial, kita nih bangsa yang beragam. Ada Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda, sampai kita, kita akhirnya bersatu. Dengan bersatu itu kita apa? Maju, merdeka. Karena kita menyadari, kita mengingatkan diri dalam sebuah negara bangsa dengan sumpahnya bertanah air dan sebagainya. Kenapa semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ini juga tidak kita sosialisasikan? Nah, disitulah ditunjuk saya sebagai ketua tim penyusunan buku. Jadi judul bukunya itu adalah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kalau bicara di kamus bahasa Indonesia, pilar itu bisa diartikan sebagai dasar, bisa juga diartikan sebagai tiang. Tapi itulah tiang-tiang, dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana satu, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Makanya ditaruh dia nomor 1. Setelah itu apa? Sebagaimana di pembukaan, kemerdekaan itu disusun dalam suatu undang-undang dasar, maka ditaruh diurutkan kan kedua, undang-undang dasar sebagai konstitusinya negara. Dalam negara seperti apa? Nah, negara kesatuan yang masyarakatnya beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak lalu disejajarkan. Siapa mengatakan mensejajarkan? Kita tidak pernah mensejajarkan gitu. Tapi pilar di sana itu bukan pilar tiang-tiang seperti rumah dalam konstruksi itu, tidak. Tapi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi karena memang ada sekelompok yang memang tidak terlalu suka dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini, karena kepentingan yang belum ditampung, hajar terus sosialisasi yang begini dan sebagainya, itu yang sampai pada akhirnya ya bawa ke MK segala macam. Nah, yang kedua, Saudara Gilang, akarnya apa sih? Ya, jujur saya mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR hanya oleh MPR, mendapatkan tertangan dari mana-mana. MPR kan kewajibannya bukan melakukan sosialisasi. Itu tugasnya pemerintah. Dulu ada Jupen, dulu ada BP7. Selama sekian tahun lembaga itu tidak ada. Apa mampu dikerjakan oleh MPR? Oleh karena itu nah, sementara yang masif hari ini itu media sosial yang selalu bad news is good news gitu loh. Jadi selalu berita-berita yang seperti itu yang justru menarik, itu yang sampai akhirnya ya kita tidak akan pernah berhenti gitu. 4 pilar kebangsaan ini akan terus kita jalankan sampai detik ini. Kita lakukan itu, Saudara Gilang ya. Yang berikutnya untuk Saudara Christian. Yang pertama, yang soal integrasi. Kita kenal sekarang secara teoritis disebut dengan triple helix lah gitu kan. Yang sebetulnya kalau kita kembalikan lagi kepada pemikiran-pemikiran the founding father kita, ya,
di awal kita kemerdekaan, sebetulnya apa yang dikerjakan oleh berbagai negara-negara yang sekarang itu dilihat seperti yang Saudara Christian tadi sampaikan di Taiwan, bagaimana sinergitas antara universitas dengan industri, pemerintah memberikan dukungan yang maksimal untuk itu, sehingga orang link and match gitu ya. Zaman kita Pak Daud Yusuf dan sebagainya, hari ini dimunculkan lagi dengan kewajiban para investor, para pengusaha untuk membuka kesempatan magang bagi lulusan-lulusan perguruan tinggi. Bahkan salah satunya sekarang akreditasi dari perguruan tinggi itu akan diberikan, dia akreditasi A, B, dan sebagainya kalau perguruan tinggi itu mampu melakukan program-program magang di mana dengan lembaga-lembaga apa. Itu sudah dikaitkan seperti itu. Bahkan dalam konteks industri hari ini pun sekarang sudah mulai dibangun dan dirancang pola-pola pendidikan vokasi, Saudara Bertus ya. Nah, ini yang sesungguhnya kalau kita mau kembalikan lagi kepada pemahaman pasal 33, ini masuk kepada pertanyaan Anda yang ketiga, antara buruh dan majikan. Sebetulnya kita tidak menganut itu. Kalau semuanya hanya mengedepankan paham-paham liberalisme yang berbasisnya individualisme, maka di sana akan lebih banyak lebih kepada kepentingan para pemilik modal, para pemodal, dan itu pengusaha. Itulah liberalisme, kapitalisme. Di satu sisi mendapatkan pertentangan dari paham-paham non individual, apa golongan, paham-paham golongan, itulah lahir aliran paham ideologi sosialisme gitu. Nah, dalam konteks ekonomi, dua ideologi ini membawa pemikiran yang berbeda, yang satu pada kepentingan individu, satu pada kepentingan golongan, satu kepada kepentingan pengusaha, satu pada kepentingan buruh gitu. Ini tidak boleh dipertentangkan, tidak boleh dipertentangkan, tapi harus menjadi usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, ini sebetulnya kalau kita kembalikan lagi pemahaman ini kepada dunia pendidikan, antara lapangan pekerjaan dengan dunia pendidikan seperti yang dilakukan oleh Taiwan, sebetulnya itu filosofi sistem perekonomian kita. Artinya pendidikan pun harus berkolaborasi, ya, harus terintegrasi dengan dunia kerja. Begitu pula dalam konteks ekonomi, bisnis harus berkolaborasi, berintegrasi antara pengusaha dengan buruh. Buruh adalah aset gitu, bagi pengusaha. Gitu. Dan buruh juga harus mendapatkan pengusaha adalah bagian dari dirinya, bagian dari miliknya, yang juga wajib untuk tetap eksis membangun bersama atas sebuah komoditas ataupun sebuah jasa. Kan ini yang harus dilakukan. Yang pertanyaan kedua, bagaimana berhadaan dengan ideologi-ideologi tertentu? Ya, sebut saja saya mengatakan hari ini ada ideologi transnasional, disebut Tahrir dan sebagainya. Itu kan kemana-mana. Nah, paham-paham ini terjadi itu kan di tahun 90-an. Ketika tidak ada lagi blok barat, tidak ada lagi blok timur, karena satu sama lain tidak bisa lagi dalam rangka meraih kemakmuran, kesejahteraan bagi setiap negaranya hanya mengandalkan kepada bloknya masing-masing. Karena ternyata resources dunia itu ada yang di barat, ada yang di timur. Dan itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, akhirnya juga dagang gitu ya, ekonomi itu tidak bisa lagi. Dia butuh pasar, produksi, tapi mau dipasarkan kemana? Nah, ini sudah saling ketergantungan, inilah yang sampai akhirnya untuk menjalankan itu semua mempersyaratkan gitu kan, masing-masing hadir dalam sebuah satu sistem global. Apa? Demokrasi. Apa? Hak asasi, supremasi hukum, keberlangsungan lingkungan. Dan semua negara hanya mau melakukan itu kalau dia tidak mau dikucilkan. Kalau dia tidak mau menerapkan itu, dia negara-negara lain akan dikucilkan. Tidak akan ada bantuan, sumbangan dan sebagainya, saling bantu-bantu. Nah,
akibatnya dari itulah ketika demokrasi dibuka, hak asasi dibuka, muncullah organisasi-organisasi yang saya katakan tadi, membawa paham-paham ideologi-ideologi tertentu, dan tidak ada sekat tanpa batas, dia menerobos seluruh negara. Apakah, nah ini, bagaimana dengan Indonesia? Ya jelas pasti repot, karena kita tidak menganut paham liberal secara ekonomi, kita juga tidak menganut paham sosialis, tapi kita menganut paham ekonomi Pancasila, yang tidak pernah mempertentangan. Kita mengakui keberadaan semuanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kemasan-kemasan ini yang menurut hemat saya yang harus kita pertahankan. Kalau kita punya bertahan pada situ, kita akan kuat. Tapi kalau masing-masing sudah membawa paham liberalisnya, paham sosialisnya, atau katakanlah paham ideologi transnasionalnya, ya, yang menabrak sel-sel kemajemukan, keragaman, karena merasa paling pintar, paling hebat, ya susah. Nah, kira-kira itu saudara Christian. Jadi menurut hemat saya kembali saya kembalikan kepada Mbak Dawi ya, apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin nanti saya masih minta waktu sedikit saja. Kami kembalikan pada moderator. Terima kasih atas jawabannya, Kang Agun. Kami sebagai panitia akan mengundi kembali, memutar kembali roda impian untuk memberikan kebahagiaan kepada para peserta. Kami memutar 5 orang pemenang, mencari 5 orang pemenang kembali. Silakan, selamat kepada saudara atau saudari. Selamat kepada saudari Dai Asusi. Selamat kepada saudara Henry. Selamat kepada koordinator PPI Sinju, Angger Baskoro. Selamat kepada saudari Ersa Aulanisa. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada 5 orang beruntung. Tapi untuk semuanya jangan berkecil hati karena semua peserta di sini akan mendapatkan sertifikat langsung dari MPR RI. Oke. Terima kasih Kak Agun yang telah menyampaikan paparannya dengan begitu luar biasa tentang 4 pilar, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana salah satu peran penting dari generasi milenial di era milenial yaitu era digital tanpa batas adalah membutuhkan generasi milenial yang berkarakter. Terdiri dari konsisten dengan 4 pilar, berbudi pekerti, bertanggung jawab, produktif mandiri, visioner, open-minded, dan kompeten. Untuk apa? Untuk terhindar dari paham-paham baru yang bisa merusak jiwa-jiwa generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi bangsa, maka kita harus semuanya kompak untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Silakan Kang Agun, ada yang ingin disampaikan kembali sebelum saya menutup acara? Baik, saya Mbak Dawi ingin menyampaikan yang jumlah berinteraktif sedikit ya. Jumlah yang menerima hadiah tadi berapa orang semuanya? Ada 15. Ada 15, jadi nanti yang 15 orang yang menerima hadiah itu nanti akan saya berikan buku saya tentang bagaimana hidup sukses dengan prinsip 5 jari.
yang saya akan tuliskan langsung dengan nama-namanya disertai dengan tanda tangan saya dan doa saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Agun. Terima kasih double calon pemimpin masa depan. Ya. Amin Pak. Yang berikutnya, saya juga masih ada buku berikut ya dengan judul ini, Pemilu Damai, Berintegritas dan Mensejahterakan. Karena pemilu adalah instrumen demokrasi yang setiap 5 tahun kita lakukan, yang selama ini di mata saya pemilunya nggak damai gitu ya, penuh kecurangan banyak-banyak, tidak berintegritas, KPU-nya pun ditangkepin gitu kan, dan pemilunya masih pemilu kontestasi. Sesungguhnya pemilu yang baik menurut teman saya pemilu yang betul-betul rakyat menerima manfaat lebih sejahtera. Nah, saya tulis ini dalam sebuah buku. Buku ini akan kami berikan untuk para panelis yang untuk para penanggap, Saudara Muhammad Musli, Saudara Miftahul Janatin, Saudara Albert Budi Christian, sama Saudara Gilang. 4 ditambah 1 buat Angger Baskoro dan buat moderator Dewi Karoma Barokoh. Saya berikan buku ini ya. Terima kasih Terima kasih Pak Agun. Terima kasih Pak. Juga saya akan ada tuliskan, kutitipkan buku ini. Mudah-mudahan mekanisme demokrasi Indonesia ke depan sungguh-sungguh membawa prinsip-prinsip 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir mungkin ada satu buku lagi ya, bagaimana konsep membangun Indonesia sejahtera. Sebetulnya membangun Indonesia sejahtera itu sangat sederhana di buku ini. Jadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, rakyatnya tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan, betul kendali pemerintahan ada di Jakarta, tapi seluruh sumber daya yang ada, uang, logistik, dan sebagainya, tidak lagi harus ada di Jakarta. Karena rakyat yang mangap, membutuhkan sandang, pangan, dan papan, itu tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Seperti piramid, Presiden dipimpin 34 menteri, dipimpin 34 gubernur, membawahi 500 lebih kabupaten kota, membawahi 7.600 kecamatan, ada 77.000 desa atau kelurahan. Dan di bawahnya ada 270 juta rakyat Indonesia. Rakyat ada di bawah, presiden ada di atas. Maka uang tidak boleh ada di Jakarta. Uang harus disebar di tengah-tengah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Inilah jadi very simple ngurus Indonesia. Serahkan kedaulatan itu kepada rakyat. Itulah Indonesia sejahtera. Saya kira demikian. Nah, buku ini kami berikan kepada penyelenggara yang berinisiatif, yaitu PPI Hsinchu Taiwan. Lengkap dengan buku pemilunya. Saya lengkapi pula juga dengan buku hidup suksesnya. Demikian, selamat untuk PPI dan terima kasih kepada untuk seluruh peserta, termasuk juga Pak Budi Santoso, yang saya mohonkan untuk terus Pak Budi membimbing para mahasiswa termasuk warga negara diaspora yang ada di Taiwan. Semoga kita menjadi sebuah negara yang maju, semakin beradab, semakin sejahtera, semakin damai, saling menghargai, menghormati, asah asuh di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama para peserta yang hadir pada hari ini, kepada para panitia penyelenggara, kepada para panelis, dan kepada khususnya adalah Kepala Pak Budi Santoso, selaku perwakilan KDI. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Agun Gunajar Sudarsa, dan khususnya juga kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang telah membantu memfasilitasi terselenggaranya webinar ini.
Rangkaian acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kami mewakili segenap panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Maka mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua pihak dan sampai ketemu di acara PPI selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agun. Terima kasih Pak Agun. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Posnya mana? Close dulu. Ya, aplaus semuanya untuk kita semua. Nah, keren. Semoga acaranya seperti ini.